Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pencinta kebaikan, selamat datang kembali di channel Anif Mulyazam. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe. Semoga Allah selalu meridhoi kita semua. Untuk saat ini saya ingin menayangkan video nasihat tentang gerhana bulan total yang terjadi pada tanggal 26 Mei 2021 atau 14 Syawal 1442 Hijriah. Alhamdulillah teman-teman, kita berada pada masa ini yang dapat menyaksikan gerhana bulan total serta melaksanakan sholat sunnah gerhana, karena gerhana bulan total ini terjadi 195 tahun sekali. Selamat menyaksikan teman-teman, semoga bermanfaat. Amin. Hadirin jamaah dan tidak salah rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita hantarkan pula kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di serangkaian hidupnya, di tengah pahit getir perjuangan beliau, terdapat masa-masa yang membuat beliau sedih sekali. Di antara peristiwa itu adalah di mana ketika beliau ditinggalkan oleh anak beliau bernama Ibrahim bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada saat itu belum genap usianya 2 tahun. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat bersedih, sehingga di depan para sahabatnya beliau menangis. Para sahabat melihat beliau meneteskan air mata hingga ke pipi jenazah anak beliau, Ibrahim bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lama berselang, Allah takdirkan Jazirah Arab pada saat itu merasakan peristiwa gerhana matahari. Semua geger, semua orang berkata ini adalah bukti bahwa semua alam ikut berduka. Matahari berduka, bulan berduka karena anak Rasulullah, manusia paling utama, meninggal. Rasulullah mendengar ada kabar bahwa gerhana matahari terjadi, beliau langsung ketakutan. Beliau mengumpulkan para sahabatnya untuk berkumpul di masjid untuk melaksanakan sholat. Jika cerita setelah beliau sholat sunnah berjamaah seperti kita tadi, cuman rakaatnya sama, jumlah ayatnya beda. Rakaat pertamanya Al-Baqarah ya. Kita satu halaman tadi gimana Pak? Mantap ya. Masih kurang, Masya Allah. Saya yang capek. Beliau itu setelah sholat naik berdiri khutbah berapa seperti ini singkat. Dia bersabda, Inna syamsa, semuanya matahari, wal qamar, dan bulan, ayatan, hanya 2 tanda, min ayatillah, di antara banyak tanda-tanda kebesaran Allah. Layan khasifani, tidak akan terjadi gerhana bulan atau gerhana matahari itu limauti ahadin, karena seseorang meninggal, wala lihayati, atau seseorang melahirkan. Rasulullah ingin menancapkan kepada para sahabatnya iman bahwa tidak ada hubungannya orang soleh meninggal, anak orang soleh meninggal dengan kejadian alam. Jangan sampai mengingatkan bahwa orang soleh bisa mengendalikan alam, semua atas kendali Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih persatuannya seperti itu. Maka Rasulullah SAW melanjutkan, "Faiza ra'aitum dzalik", kalau kamu mengalami peristiwa gerhana, pada Allah, 1, berdoa kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah. Wa kabbiru, bertakbir, membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Wa tasaddaqu, dan bersedekah. Dan keempat, wasallu. Insyaallah empat-empatnya sudah kita kerjakan. Ya Allah, saksikan kami ya Rasulullah, kami menunaikan wasiatmu ya Rasulullah. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu-satunya menurut saya panglima di dunia yang ketika berperang punya kemungkinan besar untuk dibunuh, punya kemungkinan besar juga untuk membunuh, tetapi ketika perang itu terjadi berkecamuk, beliau masih menjaga akhlaknya sampai beliau tidak pernah membunuh musuhnya yang berusaha untuk membunuh beliau.
untuk menjaga akhlak. Kenapa? Karena Rasulullah orang paling pemberani. Ketika perang Hunain terjadi, di saat itu Rasulullah bersama rombongan pasukan 12.000. Dalam sejarah tercatat ini adalah pasukan Rasulullah terbanyak sepanjang Rasulullah berperang. 12.000. Kenapa bisa terbanyak? Karena terjadinya 10 Syawal 8 Hijrah setelah Fathul Makkah terjadi di bulan Ramadan. Kurang lebih 3 minggu setelah Fathul Makkah terjadi perang Hunain. Jadi banyak orang-orang kafir masuk Islam, imannya belum kuat, tapi masuk pasukan perang. Ketika lihat pasukan banyak, orang-orang yang imannya lemah awalnya mengatakan kita tidak mungkin bisa kalah. Jumlah kita 12.000, paling banyak, nggak mungkin bisa dikalahkan. Akhirnya perkataan ini menyebar sampai ke Rasulullah SAW. Ketika mendengar ini Rasulullah bertanya padam, merah padam karena mengetahui bahwa ada salah satu yang salah dengan perang pada saat itu. Ketika sampai di lembah Hunain itu, ternyata pasukan muslimin langsung disambut dengan hujanan anak panah dari pasukan musuh yang ternyata sudah atur strategi ambil posisi pada saat itu, yang jumlahnya sedikit, tetapi karena jumlahnya orang yang baru masuk Islam tadi lemah terhadap iman, sehingga kocar kacir barisan muslim pada saat itu, semua kabur. Maka dicatat dalam sejarah yang tertinggal hanyalah 12 orang. 12.000 pasukan yang tertinggal cuma 12 orang. Dan di antara 12 orang itu salah satu Rasulullah. Kalaupun hanya satu orang yang tertinggal, itulah Rasulullah SAW. Gak bisa sampai. Kalau kudanya masuk, gak bisa keluar lagi dalamnya. Akhirnya dibuat sepanjang utara kota Madinah, antara gunung dan gunung dibuat tarik selebar itu, sedalam itu. Pasukan Rasulullah semua sudah dikumpulkan, orang tua ikut, perempuan ikut, anak-anak ikut semua. Cuma 3.000 terkumpul. Sementara pasukan lawan 12.000 mengaku dari rumah. Akhirnya buat parit selama 26 hari. 3.000 pasukan 26 hari bikin parit, luar biasa. Konsumsi gak bisa dari luar lagi, cuma persediaan yang ada. Akhirnya beliau harus ada dirinya, maka hemat-hemat sekali. Saking hematnya makannya itu spesial. Makan pagi, siang, sore dijamak dari satu. Apa menunya? 1 buah biji kurma. Jadi para sahabat itu biji kurma dapat 1 itu dibuat sampai sore dari pagi. Karena saking lapar. Karena kalau nggak gitu pasti makanan habis. Makan malamnya lebih spesial lagi. Makan malamnya gandum. Tapi caranya tangan mereka pasukan muslimin dibakar, dimasukkan ke tumpukan gandum, ditarik, yang tersisa itu yang dimakan. Biar enak, nanti ada pasukan yang bawa minyak panas. Minyak panas dikasih nanti seperti kayak makan. Itu yang dimakan. 26 hari itu baru bikin pahitnya 26 hari hidup seperti itu. Maka pada saat itu umat muslim sangat lapar. Maka pada saat itu ingin membuat parit, ada satu batu cadas yang berantakan. Singkat cerita, ketika Rasulullah kumpul batu cadas itu, Rasulullah mengatakan, aku menyaksikan nanti di Persia akan dikuasai oleh umat, nanti di Romawi akan dikuasai oleh umat. Intinya beliau dalam kondisi yang terjepit masih punya optimisme besar. Padahal perang belum tentu menang nih, perang belum mulai aja udah lemah duluan, tapi punya optimisme tinggi bahwa kita harus menguasai dunia. Kurang lebih seperti itu. Orang yang paling takut terhadap perang. Orang pemberani ini sangat takut sekali. Sampai-sampai rasa kesedihannya setelah hilang anaknya diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu hilang menjadi rasa ketakutan kepada Allah Subhanahu. Jadi kalau kita nih gerhana terjadi karena tidak ada takut-takutnya, kita lebih berani dari Rasulullah. Masya Allah. Jadi kenapa Rasulullah takut? Karena Rasulullah takut ajaran yang disampaikan belum sampai kepada umatnya. Karena beliau takut ketika beliau meninggal, karena ketika gerhana terjadi itu Allah
kiamat terjadi, awal mulanya terhadap takut Rasulullah terjadi kiamat, masih sedikit yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah takut. Maka Rasulullah itu semuanya takut tentang akhiratnya, yang berfondasi pada akhiratnya. Itulah yang bisa kita ambil pelajaran dalam momentum gerhana ini. Kita jadikan fondasi kita akhirat dulu. Ujungnya akhirat. Apa yang kita tuju visi-visinya akhirat. Jangan sampai visi-visi dunia mengalahkan visi-visi akhirat. Mencari rezeki para ulama membedakan tingkat-tingkatannya. Yang paling rendah rezeki harta, suatu yang kita kejar mati-matian, yang kita belum dapat kita akan pengen dapat, yang kalau kita sudah dapat kita mati-matian jaga, kalau kita kehilangan kita bukan main tadinya harta. Menurut para ulama itu rezeki paling rendah. Rezeki paling tinggi adalah husnul khotimah. Bagaimana kita menutup rangkaian kehidupan kita dari nol hari sampai menutup hari kita dengan beriman kepada Allah dengan cara yang baik. Kalau kita mati-matian untuk mencari harta, maka seharusnya kita harus lebih mati-matian lagi untuk mencari bagaimana caranya husnul khotimah. Kalau kita takut besok kita tidak bisa makan, maka seharusnya kita jauh lebih takut besok kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu. Kalaulah kita takut kita tidak bisa membahagiakan keluarga, membawa keluarga bertamasya keliling kota dunia dan lain sebagainya, maka harusnya kita jauh lebih takut ketika kita tidak bisa membantu saudara-saudara kita, terutama saudara-saudara yang membutuhkan, terutama sekarang saudara-saudara kita di Palestina sangat membutuhkan. Maka ini kesempatan kita ambil posisi kita. Kita ada di mana? Mungkin tidak banyak yang kita bantu. Mungkin dengan adanya kita atau tidak adanya kita, kemerdekaan Palestina pasti akan terjadi sebagaimana Rasulullah sampaikan. Ada atau tidak ada bantuan kita, saudara-saudara kita tetap berjuang di sana. Tetapi dengan adanya bantuan kita memposisikan diri bahwa kita lah semut Ibrahim yang membawa satu tetes air untuk memadamkan api ketika Nabi Ibrahim dibakar, meskipun tidak akan kita tahu tidak akan pernah padam dengan satu tetes air yang dibawa oleh Nabi. Tapi yang jelas kita punya posisi, kita ambil posisi bahwa kita menjaga kerukunan umat ini. Umat ini bukan hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia. Innamal mu'minuna. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.